Masih bersama saya Rahaya Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Wilayah terdampak kekeringan di Lombok Barat terus meluas. Ganggu kenyamanan masyarakat. Polisi di Lombok Timur merazia balap liar di kawasan wisata. Belasan negara mengikuti lomba mobil hemat energi yang digelar di sirkuit Mandalika. Seorang pemuda berinisial DR diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena mencuri ponsel milik anak kecil di kawasan Sandik Batu Layar. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Moncok, Mataram setelah polisi melacak GPS ponsel yang hilang dan sempat dijual pelaku. Polisi menyita 1 unit ponsel milik korban sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka merampas ponsel korban saat sedang bermain di pinggir jalan depan rumahnya. Tersangka sempat menjual ponsel tersebut melalui media sosial seharga 1,7 juta rupiah. Pelaku melintas di depan rumah pelapor, melihat anak pelapor sedang bermain handphone. Ketika itu juga tersangka mengambil handphone yang dipegang oleh anak pelapor. Langsung dirampas, langsung dibawa kabur. Saya manggil, saya bilang boleh pinjam enggak HP-nya. Terus? Setelah itu dikasih, setelah itu saya pergi. Terus alasannya sudah ambil HP itu kenapa? Mau jual atau gimana? Jual? Jual, biayanya untuk bayar hutang. Bayar hutang? Siap. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang pemuda berinisial WR diringkus warga kemudian diserahkan ke Mapolsek Sandubaya saat hendak mencuri di salah satu rumah warga di wilayah Cakranegara. Tersangka ditangkap oleh pemilik rumah setelah masuk ke rumah korban dengan melompati tembok. Tersangka WR sempat menolak ditangkap dan mengancam korban menggunakan senjata tajam, namun tersangka akhirnya bisa dilumpuhkan. Polisi menyita 1 buah senjata tajam yang dibawa tersangka sebagai barang bukti. Suatu percobaan curas karena begitu tersangka ini ketahuan langsung mengancam korban dengan pisau, kemudian korban berteriak dan akhirnya pelaku melarikan diri. Namun alhamdulillah berhasil diamankan oleh anggota kami. Modusnya dia melompat tembok, kemudian dia masuk ke rumah dini hari sekitar jam 4, namun korban baru selesai makan sahur, dan kemudian melihat pelaku dan mengancam dengan pisau, kemudian berteriak. Tersangka berniat mencuri yang rencananya akan digunakan untuk ongkos pulang kampung. Mengambil barang apa? HP. Terus alasan mengambil HP itu untuk apa? Ongkos pulang ke Bandung, Pak. Ongkos pulang. Cuman belum sempat ngambil. Ya. Keburu Ketahuan. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan warga desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat mendatangi kantor desa setempat untuk mengikuti perekaman KTP elektronik. Layanan perekaman KTP dibuka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mempercepat capaian pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat. Selain melayani perekaman, petugas juga membuka layanan mencetak kartu keluarga dan memperbaiki data administrasi kependudukan yang bermasalah. Petugas memilih desa Penimbung karena belasan ribu warganya terdata belum melakukan perekaman KTP elektronik.
Hal itu untuk memastikan warga agar dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Melaksanakan perekaman bagi warga wajib KTP di Desa Penimbung. Tetapi tidak hanya itu, ternyata antusiasme masyarakat juga tidak hanya perekaman, tapi juga untuk adminduk yang lain. Sebut saja akte kelahiran, penggabungan maupun pemisahan kakak, dan juga identitas kependudukan digital. Kami dari masyarakat Desa Penimbung merasa terbantu dengan adanya perekaman ini, terutama bagi pemilih pemula ini yang belum mempunyai KTP. Jadinya mereka sangat antusias sekali. Kalau saya lihat ini pemilih pemula ini kan belum punya KTP, jadi untuk tahun pemilu yang akan datang mereka akan bisa memilih calon legislatif maupun presiden. Pelayanan kependudukan dengan terjun ke desa-desa diharapkan dapat mempercepat pemberatan capaian tertib administrasi kependudukan sebelum pesta demokrasi setahun mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Tingkat hunian hotel di kawasan wisata Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah meningkat cukup signifikan memasuki musim liburan pertengahan tahun. Pengelola mencatat tingkat hunian hotel pada periode Januari hingga Juni mencapai 75%. Angka tersebut meningkat 20% dibanding tahun lalu pada periode yang sama. Selain didominasi wisatawan domestik yang menikmati liburan sekolah, sejumlah tamu asing dari Australia, Amerika, dan Eropa juga ramai memesan hotel dengan rata-rata menginap 3 hari. Rata-rata wisatawan ingin menikmati keindahan alam di Mandalika, sekaligus ingin menyaksikan sejumlah event wisata yang digelar di sirkuit Mandalika. Okupansi di 2023 ini mencapai rata-rata dari bulan Januari sampai bulan Juni kemarin kita berada di posisi di 70-75% kondisi. Nah, ini sangat baik sekali ya. Nah, tentu di bulan Juli dan Agustus ini adalah memang musim high season, yang mana tamu-tamu Eropa mereka adalah liburannya di bulan Juli Agustus ini. Pelaku wisata berharap event wisata akan terus digelar pemerintah pusat dan daerah agar bisa mendongkrak kunjungan wisata ke kawasan wisata super prioritas tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.